Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan anak-anak, khususnya kelas 4A SD Negeri 004 Sekupang, Kota Batam. Perkenalkan, saya Amelia Febrina, biasa disapa dengan Ibu Amel. Informasi penting yang ingin Ibu sampaikan yaitu mengenai perubahan kurikulum di tahun ajaran 2022-2023 pada Satuan Pendidikan SD Negeri 004 Sekupang, khususnya kelas 1 dan 4, yang akan Ibu bahas terkait dengan kelas 4. Bapak, Ibu, dan anak-anak, pada tahun ajaran yang lalu SD kita menggunakan kurikulum K13 darurat. Sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka karena alhamdulillah pada Januari lalu sekolah kita lolos seleksi dalam program sekolah penggerak. Maka kelas 1 dan kelas 4 pada tahun ajaran baru ini akan melaksanakan kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka menjadi salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran atau learning loss akibat pandemi. Lalu, apa perbedaan K13 dengan kurikulum Merdeka? Yang pertama, terdapatnya profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Dahulu ketika K13 diterapkan, yang dilaksanakan adalah penguatan pendidikan karakter. Berikutnya mengenai penilaian atau asesmen. Kurikulum 2013 lebih banyak menggunakan penilaian sumatif, lebih terikat pada penilaian harian atau PH, PTS, dan PAS. Sedangkan kurikulum Merdeka terbagi menjadi 3 asesmen, ada asesmen diagnosis, formatif, dan sumatif, dan lebih ditekankan pada asesmen formatif. Yang ketiga, kriteria ketuntasan minimal atau KKM pada kurikulum Merdeka telah dihapuskan karena kurikulum Merdeka lebih menitik beratkan kepada proses pembelajaran dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi bukan nilai kuantitatif yang menjadi acuannya. Jika seperti itu, apa tidak ada lagi tes tulis pada kurikulum Merdeka? Masih ada, tetapi teknik penilaian pada kurikulum Merdeka bukan hanya pada tes tulis, melainkan lebih beragam, meliputi praktik, produk, proyek, portofolio, tes tulis, atau tes lisan. Kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, yakni proyek penguatan profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik. Terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Inilah perbedaan rapor K13 dengan kurikulum Merdeka. Yang berwarna biru merupakan contoh rapor K13, sedangkan yang berwarna oranye merupakan kurikulum Merdeka. Pada rapor K13 masih terdapat KKM, kemudian penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan keterampilan, lalu terdapat predikat dan deskripsi. Di rapor kurikulum Merdeka terlihat lebih ramping, tidak ada lagi KKM dan tidak ada lagi predikat. Selanjutnya, muatan pelajaran kurikulum Merdeka yang akan diterapkan oleh kelas 4 di SD Negeri 004 Sekupang pada tahun ajaran baru ini meliputi yang pertama, pendidikan agama Islam dan budi pekerti atau pendidikan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, pendidikan Pancasila. Ketiga, bahasa Indonesia. Keempat, matematika. Kelima, ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. 6, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. 7, seni dan budaya. 8, bahasa Inggris. 9, muatan lokal yang terdiri dari tulisan Arab Melayu dan seni budaya Melayu. Pada kurikulum Merdeka, ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial disatukan dengan disebut IPAS. IPAS menjadi satu, diharapkan dapat memicu anak untuk dapat mengelola lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon kerjasama dari Bapak dan Ibu, dan semoga anak-anak tetap semangat mengikuti pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.